Bismillahirrahmanirrahim. Bab qada'il hajah. Bab yang berkenaan dengan menunaikan hajat. Insinyur atau insinyur saya sebut. Jadi dengan Joha cerita ketika dengan si Joha memanggil seorang insinyur bangunan atau insinyur bangunan yang pada itu dia jalan. Jadi kata dia, Joha, saya punya saranan yang elok sekali. Ini sebelah sini nih, di sini untuk ruang tamu elok. Di situ untuk bilik makan, situ musala. Sementara yang sebelah sana itu barangkali bilik tidur untuk anak-anak. Di sebelah situ saya cadangkan untuk bilik Anda 2 laki istri. Kalau yang sebelah sana itu adalah untuk tetamu. Jadi dia asik-asik dia bersimbang semacam itu. Insinyur tadi itu terkentut macam itu. Kata Joha, elok di situ untuk buat tandas. Kalau ini kata Al-Hajat nih, itu ingat cerita saya itu diingat. Jangan tak ingat nanti tak ada modal. Semuanya rekam saja. Kalau bab menunaikan hajat. Yundabu li muridil khala'i, disunatkan bagi seseorang yang akan menunaikan hajat. Ini Islam, bukan tingkah laku umat Islam. Yang digalakkan oleh agama Islam, ayyan ta'ila illa li udrin. Memakai selepan, memakai sendal kecuali dalam keadaan udzur. Baru sekarang ini, saya tidak tahu sebab saya bukan bidang kedokteran, tapi ada keluarga saya, namanya Dr. Mukhlis, di mana dengan dia mengatakan sudah ditemukan rahasianya saat ketika dengan kita masuk tandas, di mana di tandas yang kotor tersebut itu ada kuman penyakit, ada jenis penyakit yang dia akan meresap daripada telapak kaki seseorang yang dengan perjalanannya sampai ke saraf sampai ke otak itu memerlukan waktu yang cukup. Kalau pada masa perjalanan yang memakan waktu sampai sekian tahun sampai ke otak seseorang, orang yang kejakitan itu akan gila. Itu diantara daripada hikmah. Kenapa nanti kita suruh? Kenapa agama kita suruh? Waktu kita masuk tandas kita memakai kasut atau memakai selepan. Nah, disebutkan yunda, disunatkan. Kenapa? Itu diantara daripada hikmatnya. Makan kenapa macam ni? Sekarang sudah diteliti. Sunnah-sunnah Nabi itu sudah diteliti. Jerman yang punya penelitian. Jadi ini namanya lambung lambung kita. Jadi kalau kita makan semacam ini, makanan yang masuk daripada mulut, minuman yang masuk daripada mulut, dia langsung menekan, dia langsung tergugur atau menekan kepada lambung kita dan itu membahayakan, mengganggu tentang kesehatan. Jadi supaya dengan lambung kita itu tertahan, supaya dengan makan kita itu tersekat, saat ketika dengan kita mengangkat kaki sebelah kanan. Kenapa Nabi kita mengangkat kaki sebelah kanan waktu makan? Tujuannya untuk menahan lambung kita yang di sini. Saat ketika waktu makanan itu turun, dia turun dengan tersekat dengan paha yang menahannya. Dan itu pada hakikatnya untuk menjaga kesehatan. Seperti itu juga hanya waktu kita duduk di tandas. Banyak penelitian-penelitian yang seperti itu. Kita karena bukan bidang kita jadi tidak boleh mengait-ngaitkan, tapi itulah diantaranya. Yang lebih aneh daripada itu, ini air. Kalau kebetulan dengan Anda, anak Anda sakit atau kita sakit. Kalau kebetulan dengan kita sakit panas, masukkan madu ke dalam gelas, kemudian kita masukkan air ke atasnya, campur. Apa bahasa Malaysia? Dikacau, baru kita minum. Itu kalau untuk menurunkan panas. Tapi kalau dengan suasana sejuk yang seperti sekarang ini, itu air kita masukkan dahulu, kemudian kita masukkan air. Jadi kalau untuk menurunkan panas, aneh sekali, aneh. Kalau untuk menurunkan panas, masukkan madu ke dalam cawan atau ke dalam gelas, kemudian masukkan air, kacau, minum. Itu untuk menurunkan panas. Tapi untuk menghangatkan badan, air masukkan awal, kemudian baru kita masukkan madu. Itu untuk penghangatan. Kenapa begitu? Saya juga tidak tahu. Sampai sekarang, saya masih belum boleh meneliti. Kenapa ada kelainan khasiatnya? Padahal itu dengan madu, itu madu dengan air. Yang ini juga air dengan madu. Apa bedanya? Kedua-duanya air dengan madu. Hanya perbedaannya,
Mana yang didahulukan? Air dulu kemudian madu atau madu dulu kemudian air? Itu diantara daripada rahasia yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya madu itu adalah syifa. Madu itu adalah penyembuh. Wa yasturu ra'sahu. Ini kita tak teramalkan. Abu Bakar senantiasa kalau masuk tandas tak pernah buka kepala. Jadi sunat kita guna kupiah khusus, songko khusus. Yang paling tidak waktu kita berada di dalam tandas buang air, kain kita lipat, kita naikkan ke kepala dan kita bertutup kepala waktu kita sedang berada di dalam tandas pakai tutup kepala. Macam mana kalau waktu sembahyang? Biasakan sendiri. Qala wa yasturu ra'sahu, dan disunatkan kita menutup kepala waktu di dalam WC atau tandas. Wa yunahi, dan menanggalkan ma fihi dzikrullah wa rasulih wa kullu ismin mu'azzam, dan kita tanggalkan tiap nama Allah, nama yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam, wafat, tulisan kafa bil mauti wa idhan, atau juga al-mustakfi billah, al-mu'tasim billah, tulisan-tulisan yang seperti itu yang ada di cincin kita tanggalkan di kita, dompet kita. Kadang-kadang ada kan nama Muhammad ibnu Abdillah, Muhammad Abdillah Nurul Islam, Muhammad nama mulia, Abdullah nama mulia. Itu juga tidak sepatutnya dompet kita, poket kita yang berisi kad nama kita bawa masuk ke dalam tandas. Takriman kita Islam tidak hanya sekedar menampar yang tidak boleh, menempeleng yang tidak boleh, melukakan perasaan tidak boleh, sampai kepada tahap terlarang kita membawa nama Allah ke dalam tandas. Hati-hati, yang saya tengok di Malaysia itu dengan ukiran daripada tupi polis. Rasan, hatta sampai dengan kereta mereka pun juga ada lambang itu. Itu kalau seandainya tak terkawal, dikhawatirkan nanti kalau terbawa ke dalam tandas. Fa'in dakhala bil khatami, kalau kita masuk dengan cincin yang bertulisan la ilaha illallah, masukkan dia ke arah depan, ke arah tengah, dan kita genggamkan. Sini tulisan Allah, ada cincin besi tulisannya Allah dengan Muhammad. Jadi kebetulan, secara kebetulan kita tak boleh menanggalkannya. Masukkan ke dalam telapak tangan dan kita genggamkan tangan kita, tujuannya untuk menghormati dan memelihara. Siapkan batu untuk kita beristinja. Kalau dengan tisu, siapkan tisunya. Kalau dengan kain, siapkan kainnya. Kalau dengan apa saja seperti kayu, siapkan kayunya. Jangan dengan kita buang air dulu. Kalau masuk tandas, pastikan air ada. Buka dulu paitnya, baru berak. Berak kalau kencing tak apalah, tapi kalau berak jangan tak tahu. Jadi pada waktu masuk, ini kira-kira air jalan tak? Air jalan tak? Jangan kita buang dulu. Buka air mati. Ya Allah. Muhammad, ada apa-apa? Ambilkan air. Ambil sendiri. Ya Allah. Ambil sendiri, berjalan begitu. Oh, macam mana? Berjalan, bugil, telanjang. Kalau seandainya sapu dengan apa? Serba salah. Salah kita sendiri. Islam menggalakkan dan menganjurkan, memberikan panduan kepada kita, siapkan batu sebelum beristinja. Wa yaqulu inda dukhul, akhwat, jangan dilupakan, kita juga jangan ketinggalan. Ini adalah perisai kita daripada syaitan yang mungkin merasuk seserang waktu berada di dalam tandas. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebab pertahananku lemah pada itu. Dia tengok kemaluanku ya Allah. Dia tengok aku bugil ya Allah. Berikanlah aku perlindungan daripada syaitan. Al-khaba'is, al-khubus, penafsirannya zukur, khaba'is, inas. Jadi yang jantan daripada syaitan khubus, yang betina atau perempuan itu adalah khaba'is. Waktu kita keluar, ghufrana. Kenapa kita minta maaf? Kenapa kita minta ampun? Ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. 3 kali ghufranaka, ghufranaka, ghufrana. Sebab ente tadi waktu duduk situ kita tak berzikir. Waktu kita duduk di tandas kita tidak baca Quran. Waktu kita di tandas kita tidak mengingat Allah. Satu. Kemudian yang kedua, senang sungguh kita keluarkan. Kan senang kita berak. Sekarang ada orang mau berak tak boleh sampai terbang ke Singapura, berobat ke Eropa, hanya setakat mau berak saja.
Kita kentut, Masya Allah, tabarakallah. Bila-bila masa kita boleh buang. Dengan kentut, dengan air kencing, begitu juga dengan berak. Yang penting tandas kosong. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau waktu kita sedang sakit perut, balik ke rumah, laju. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang di dalamnya, Allah. Itu musibah kubra. Itu musibah paling besar tuh. Yang paling senonoh macam mana? Mau berak, tandas kosong. Alhamdulillah. Tak tahu bacaan kanan kiri lagi. Keluar semuanya. Masya Allah. Sedapnya mengeluarkan kosong. Nyaman, rasanya lega kita. Itu kan nikmat tak? Tersyukuri tak? Karena kita tidak mensyukurinya. Ghufran atau ghufran. Ampunilah aku ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Minta ampun pada situ. Sebab karena kita tidak mensyukuri. Macam mana makanan sampai terproses? Tadinya putih. Baunya sedap. Enak dimakan. Martabak masuk. Sate sebelum pengajian sudah habis. Tuh yang semuanya tadi itu kan sedap-sedap. Tapi waktu keluarnya ya ampun. 41 macam bau. Kita kalau seandainya daripada orang lain, kita akan tutup 2 lubang hidung kita. Pada tutur kita tidak akan bernapas. Tapi karena itu hak kita sendiri, tak apalah. Berkongsi kita mencium. Kongsi yang pertama tuh dengan angin yang membawa keluar. Kemudian yang kedua, hidung kita juga ikut menghirup untuk mengurangkan bau gosok di dalam tandas. Itu nikmat. Jadi kalau seandainya kata Imam Simak, Ibnu Simak, sewaktu dia minta minum, khalifah minta minum, kalau segelas air minum tersebut itu tidak diberikan kepada Anda dan tidak akan ada kecuali kalau seandainya dengan segelas air tersebut itu tidak diserahkan kepadamu, berapa Anda sanggup membayarnya? Dia sampai berkata, separuh daripada kerajaan. Sanggup membayar harga separuh kerajaan. Kalau yang sebotol air tidak begitu. Berapa kau bayar? Separuh juga daripada kerajaanku. Dia kata, tus, kalau dengan bahasa Mesir, celaka dunia yang dengan nilainya tidak lebih daripada segelas air kencing. Jadi, patutlah kita bersyukur. Ghufranaka ghufrana. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah yang menghilangkan azab segala gangguan yang mengganggu kita di perut. Wa adqama yang qauni wa afani, dan mengafiatkan dan menyelamatkan aku. Wa yuqaddimu da'ilan yasaru wa kharijan yaminahu, dan mendahulukan yang kiri di waktu masuk dan yang kanan di waktu keluar. Wala yaqtasu dzikrud dukhuli lil khala, dan tidak khusus atau tidak terkhususkan zikir membaca doa di atas tadi itu di waktu kita masuk ke tandas, di waktu kita masuk, di waktu kita akan menunaikan hajat di mana saja pun juga sunat kita membaca zikir itu. Qala lil khala'i wal khuruji, qala taqdimul yusra wal yumna, wa tarkiyatu dzikrillahi ta'ala wa rasulih fil bunyan. Jadi zikrullah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Cara masuk dengan mendahulukan yang kiri dan mendahulukan yang kanan di waktu keluar, menanggalkan zikrullah, nama Allah dan Rasulnya. Tidak hanya khusus layak tasu, ta'alluqnya bil bunyan, bukan hanya setakat pada bangunan. Justru itu juga dianjurkan di sahra. Suatu kita kencing kan seperti di sini. Kalau kita cerita mengenai kencing tepi jalan, selalu kita ingat dengan Mesir. Tak boleh di Indonesia, di Malaysia kalau saya cerita tentang kencing tepi jalan, mau tak mau akan misalnya ke Mesir. Sebab itu yang paling banyak kita tengok. Dia kadang-kadang keretanya cantik sekali. Dia buka pintu kereta, dah itu banjir tayar di sebelah situ, dia tak virau. Yang penting dia tak kelihatan. Tuh tembok buus, tak tahulah buus yang dulu, barangkali buus yang sekarang sudah bersih saya kira. Buus dulu tempat kita perpanjang iqamah, Jawazat. Turun naik metro, kan ada tembok buus di situ. Tuh macam mana? Tai ada di situ, kencing ada di situ. Sampai dulu ada orang kencing ke tembok Masjid Azhar. Tak tahu Masjid Azhar atau Masjid Hussein, tetap ada juga yang kencing ke sana. Sudahnya kencing berdiri, kencing secara sembarangan lagi. InsyaAllah kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqa'u taubata hatta yadnuwa minal ardi. Elok banget. Nih loh, satu pelajaran baru oleh-oleh dari Indonesia. Hadis
Riwayat di dalam Sunan Abi Daud. Nabi kita tidak akan menyingkap baju dan pakaian beliau sewaktu menunaikan hajat, tidak akan menyingkap baju dan pakaian beliau sewaktu menunaikan hajat kecuali setelah Nabi kita dekat dengan bumi. Jelas. Tidak akan mengangkat kain, pakaian kecuali setelah mendekati dengan tempat ghaid, dengan tempat buang najis. Di mana dengan kita? Tidakkah betul, tidakkah kita pastikan kalau kita tidak menyingkapkan pakaian kita pada waktu itu tentu dia akan kena najis. Kenapa dengan wanita-wanita kita sekarang tanpa ada keperluan yang diperlukan pakaiannya sudah disingkapkan ke atas? Jadi bahasa Amun itu terceragal orang memuntai. Suatu anak sambat, suatu anak sebutnya semacam itu. Jadi apa? Kan kalau waktu berhajat tidak ada masalah, mau berak, angkat baju. Ini wanita-wanita yang dengan berpakaian seksi, yang dengan pakaian yang seksi, tak ada hajat, berak tidak, kotor tidak, apa tidak. Kenapa baju dia angkat? Kenapa? Sehingga sampai kelihatan lutut. Kenapa sampai kelihatan paha? Sampai kelihatan semuanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tengok sendiri tapi jangan ditengok. Qala wa tanhiyatu wa la yarfa'u thawbahu hatta yadwa minal ardi wa yurih. Turunkan dulu di dalam. Kan ini kain, kita angkat sedikit sebentar tuh, terus kita ikatkan kemari. Begitu waktu kita masuk ke tandas. Belum lagi masuk sudah dibuka semacam itu, sudah diikat semacam itu. Dan juga setelah keluar, juga dengan keadaan yang seperti itu. Sepatutnya sebelum keluar, tanggalkan dulu, tutup dulu lutut atau paha atau lutut atau betis, baru kita keluar. Itu ajaran Islam atau ajaran daripada agama kita. Kalau ya'tabidu fil julusi ala yasari, ini juga ada kenangannya dengan kesehatan. Untuk lebih memudahkan tersalurnya kotoran daripada seseorang, lebih banyak kita condong dan menekan ke sebelah kiri. Jadi duduk macam ni, bahasa Malaysia apa duduk macam ni? Dangkal. Hah? Ini maknanya i'timad ala shimal. Jadi duduk semacam itu, lebih banyak ke sebelah kiri. Itu lebih mudah keluarnya. Ya kalau terbiasa, kalau tak biasa duduk seperti biasa saja. Yang penting jangan bersilah duduk. Mungkin kurang kita mengantuk. Qala wala yutilu, jangan duduk. Ini seniman nih, duduk, berak, duduk sudah bersila. Allahu Akbar. Paep, seni merokok. Brut di bawah, brut. Di bawah jalan, tangan jalan juga melukis. Masa melukis sambil berak? Astagfirullahaladzim. Jarang sekali kita tengok ada tandas yang bersih daripada tulisan. Tandas-tandasnya orang Arab. Ada saja tulisan. Lep, masuk, tulisannya apa? I love you. Senyumlah. Tulisannya, senyumlah. Oh, kenapa marah? Macam-macam, tak ada kerjaan kan? Sampai yang semacam itu ditulis. Ingat tak kita di Imarah 25, Imarah 26. Imarah 25 dicat kotor lagi, dicat kotor lagi, macam-macam tulisan. Seperti itu juga yang kita tengok dengan tandas-tandas di Arafah. Dia buat memorinya 12 hari bulan atau 9 hari bulan Dzulhijjah, hari wukuf di Arafah, dia berak di situ. Buat apa memori yang semacam itu dikekalkan? Berak tak perlu dicatat. Mungkin kalau dengan pengajian tak apalah dibuat perkenalan atau dibuat tulisan-tulisan yang seperti ini. Tapi kalau di waktu kita berada di tandas, apakah perlu kita menjadwalkan atau meletakkan tarikh dengan waktu kita buang air besar? Allahu Akbar, tak ada kerjaan. Qala la yutil wa la takallam. Jangan simbang. Kawan di luar nyuci. Nanti malam diskusi apa lagi? Taulah mungkin Umar bin Abdul Aziz kali. Bahwa simbang atau bersimbang lagi. Dua mulut yang bercakap-cakap. Allahu Akbar. La yatakallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, cara dan keadaan yang paling dimurka Allah itu adalah seseorang yang bersimbang-simbang, yang bercakap-cakap di waktu sedang menunaikan hajat. Kita merenung.
Jangan juga mengelamun. Biasalah, relax saja kita di dalam macam mana yang sepatutnya kita. Jadi tulis jangan, mengukir jangan, melukis jangan, simbang dengan yang di luar jangan. Dahulu memori saya di kampung, saya masih ingat keadaan di kampung. Kadang-kadang yang di luar sedang menggosok atau sedang menyuci pakaian, belum guna mesin, belum lagi. Rok. Sementara yang ini ada tandas yang kembar dua. Tandas yang kembar dua dahulu, sekarang sudah tak ada lagi. Saya tengok, saya cari-cari, tak ada. Tandas atau WC yang kembar dua, di mana dengan tandasnya itu hanya setakat sampai ke dada atau sampai ke pinggang saja. Jadi dengan tutupnya itu tak naik sampai ke atas, tidak. Jadi yang ini masuk ke situ, yang ini masuk ke situ. Ya Allah, simbang. Tak ada waktu untuk membicarakan masalah politik dunia, ekonomi, apa saja. Selain daripada waktu itu, yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan, mereka bersimbang. Itu perkara yang tidak bertamadun, perkara yang tidak sesuai kita lakukan. Faidang qata'al baulu, selesai. Apabila kita dah selesai kencing, masaha biasari, hendaklah kita menyapu dengan tangan kiri kita daripada dubur sampai kepada kepala kemaluan. Ini terpaksa praktikannya. Praktiknya macam mana? Kencing. Jadi dengan kita, ini asal dari mana dulu? Jadi daripada asal dubur atau daripada asal urat kemaluan tersebut, itu diperah dengan menggunakan tangan kiri. Dari bawahnya itu kita perah semacam itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghabiskan kencing yang masih tersalur, yang masih ada pada salurannya, supaya tidak keluar sewaktu kita sembahyang, supaya tidak menetes waktu kita berjalan. Itu saja tujuannya. Itu yang pertama. Itu namanya istibrah. Ini penting. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, wa amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Sementara dengan salah satu daripada kedua-duanya yang tersiksa di dalam kubur, dia tidak hirau di waktu kencing, tidak menjaga diri di waktu kencing. Hati-hati, jangan sampai kencing menetes ke dalam, menetes atau mengotori celana dalam kita. Itulah yang disebut dengan beristibra. Setelah kita memerasnya dari bawah, qala wa yanturu bilutsin salasa. Nasar, jangan kuat, sakit. Atau kalau impoten nanti mati pucuk kalau kuat-kuat macam tu. Kesian dia. Dia itu adalah penyalur keturunan kita. Tanpa dia itu tidak ada apa-apanya kita. Jadi yang walaupun kita beristibra, tapi tetap juga secara perlahan-lahan. Dengan wanita pun juga tidak ada bedanya. Sebab juga dengan saluran kencing itu dari bawah kemaluan. Jelas. Jangan kencing berdiri. Kecuali kalau jadi orang Mesir. Wala yabulu qa'iman bila udhrin. Jangan sekali-kali Anda kencing berdiri kecuali kalau uzur. Jadi ada kawan saya namanya Muhammad Badarudin Dadali. Jadi kata dia tuh senang ngomong, senang mereka-reka sesuatu yang walaupun tidak tepat. Kadang-kadang kalau dia tak paham, mereka sedang simbang apa yang dibicarakan. Ada tetamu negara atau katakanlah kunjungan raja siapa atau presiden Soekarno suatu saat kunjung ke Arab Saudi. Kata dia, saya juga tak tahu ini menceritakan yang tidak betul atau yang betul, saya juga tidak pasti. Jadi saat ketika sana ternyata dengan si presiden Soeharto tanya, kata dia kepada Raja Fahad, kan ada kahwah Arab yang tak ada gula tuh, tak ada gula kan di tempat kamu. Apakah kira-kira itu yang mereka katakan? Jadi kata dia, saat ketika dengan Soeharto yang pernah sampai ke Mesir, sewaktu dengan Soeharto pernah berkunjung ke Mesir, dia protes Presiden Husni Mubarak, di negara kamu tuh ramai orang kencing berdiri. Mubarak tak jawab, pada itu diam saja. Saat ketika dengan Husni Mubarak katanya berkunjung ke Indonesia di Jakarta, ternyata dengan Husni Mubarak tertengok ada di Indonesia orang kencing berdiri. Setelah diselidiki ternyata yang kencing berdiri itu adalah duta Mesir sendiri. So riwayatnya Pak Ibn Jidan ya. Jadi saya tanya buka riwayatnya saja. Itu jelas tidak betul lah. Tapi kadang-kadang kita tuh tak mau kalah.
Jadi kadang-kadang orang Arab kan dia, katanya Al-Quran itu betul saja diturunkan di Mekah, tapi dibaca di Mesir. Jadi kata orang Asia, dan diamalkan di Indonesia atau di Malaysia. Mana ada diamalkan tempat kita? Justru lebih banyak diamalkan di Mesir daripada di tempat kita. Tapi kita tak mau kalah sama orang Arab. Qala, jangan kencing berdiri, jangan beristinja dengan air di tempat kita buang kotoran. In khafa tarassusan, kalau kita takut akan keperacikan. Wala yantaqilu fil marahid wa yaqudu fis sahra'i wa yastatir. La yantaqil, jangan berpindah kalau kita buang air fil mirhab. Mirhab itu adalah tandas, tempat khusus untuk kita buang air besar atau kecil. Wa yaqudu, dan menjauhkan diri kalau kita kencing berak di padang pasir, mengelak dan menjauhkan. Hadis yang pertama dalam kitab Sunan Abi Daud, kana sallallahu alaihi wasallam idza dhahabal madhhaba ab'ada. Apabila Nabi kita akan menunaikan hajat, Nabi kita akan berjauh, yastatir, bersembunyi. Jangan kencing fi johrin, artinya lubang. Kesian. Kan pernah dulu di Malaysia, 20 tahun pertama saya di Malaysia, ada dinamakan akan berlakunya Mena atau apa? Alina. Banjir, maksudnya banjir. Lanina. Tuh, tapi tak jadi. Kami waktu di daerah pada waktu itu sudah mempersiapkan perbekalan untuk 1 bulan, yang kalau banjir datang kita akan naik ke gunung. Saya juga ikut pada waktu itu diperingatkan untuk mempersiapkan diri naik ke gunung. Kalau banjir ya udah hanyut larut segala-galanya. Tapi pada tahun 2000 kalau tidak salah tahun 99, di luar daripada dugaan lanina tidak ada, diramalkan tidak ada, taunya dengan derang yang tidak pernah banjir. Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu saya mengadakan pengajian kilat di derang, kawan-kawan yang masih ada di sana pada waktu itu, pengajian kilat selesai pada malam Jumat kira-kira pada pukul 11. Pukul 1 air naik, baru saja selesai sembahyang subuh dengan rumah sudah tenggelam. Ya Allah, kitab saya banyak sekali, tapi alhamdulillah dengan beberapa buah kereta kita larikan, kita bawa ke atas gunung, yang alhamdulillah pengalaman daripada orang di sana, katanya tidak pernah banjir sedalam itu kecuali sejak 15 tahun yang lalu. Jadi daripada Ampangan ya, air itu datang daripada Thailand, dan juga air itu akan menjurus ke arah Padang Gulf. Untuk menyelamatkan itu, biar derang banjir dan tenggelam. Itu yang berlaku pada 2 tahun yang lalu. Itu yang saya katakan, saya pernah marah di Paksi. Takut sih, saya hampir antara hidup dengan mati, terkurung di derang, tak boleh keluar. Makanan saja sampai pada malam hari itu, jangan khawatir, masih ada 5 menit lagi. Makanan saja sampai pada malam hari itu setelah tengah malam. Kalau tak salah pukul 4 pagi baru sampai bantuan daripada luar. Terputus dunia kita dengan dunia luar. Saya punya peminat pengajian di Paksi dari 500-an ke atas. 1 orang pun tidak ada orang Paksi yang datang ke derang pada waktu itu. Setelah pas berakhir, Masya Allah, tabarakallah, hati membara pada waktu itu. Ustaz, itu Ustaz antara hidup dengan mati tadi yang tengok. Ustaz, kami tak tahu Ustaz, kami tak tahu. Saya pun juga menyelidiki. Memang dengan media massa tidak menginformasikan tentang derang pada itu, sebab derang itu adalah miliknya yang Anda tahu sendiri. Yang punya orang hijau. Kalau biru tak apa. Kalau biru, ada kawasan lain biru. Masya Allah, tabarakallah, bantuan banyak sekali. Tanya nanti apa biru dengan hijau. Qala rahimahullahu ta'ala, wala yantaqil wala yabulu fi jurri. Kenapa? Tak boleh kencing di lubang-lubang. Takut kalau ada semut di bawah. Lanina nanti dengan semut. Oh, kata semut, air banjir jadi mana lagi nih? Air banjir bersih, tawar. Airnya ini asin. Ini mengandung racun. Kesian semut. Tapi kalau seumpama ular, katalah tunggu taruh. Nongol macam itu, kemana dia? Kepala sama kepala.
Tuh hikmahnya, bijaksana sekali hukum. Jangan kencing di tempat yang berlubang. Johor, wa mawdi'asul, tempat yang keras. Wa mahabbirihin, tempat bertiupnya angin. Angin bertiup kemari, jangan hadap ke situ, nanti terbang kencing di bawah angin. Qala wa mawridin. Ini maurid. Ini yang saya mau berantas di Amuntai. Tak berhasil. Justru kadang-kadang dikutuk oleh orang ramai. Maurid artinya tempat saluran air. Nabi kita laknat orang yang buang najis atau yang membuang kotoran pada saluran air, seperti dengan jamban, istilah Kelantan, seperti dengan kakus atau WC yang ada di sungai-sungai. Alhamdulillah di Malaysia mungkin sudah teratasi, di sebagian wilayah di Indonesia masih ada. Jadi satu saya angkat masalah garu sikat. Kawan-kawan dari Amuntai atau dari Kalimantan ada istilah baru, garu sikat. Garu sikat itu bukan garu kemudian sikat, kemudian hantam, tidak. Itu ada satu organisasi, jadi pusatnya di Martapura. Garu sikat itu adalah ulama dengan pengikut-pengikut atau dengan santri-santrinya ikut turun tangan untuk memberantas penyakit masyarakat. Seumpama narkoba atau narkotik, seumpama narkotik atau dada, seumpama judi, kopi, istilah di sana. Pendek kata, saat ketika saya usulkan, saya kata, tidakkah itu juga termasuk daripada penyakit masyarakat? Orang buang najis berat di sungai. Jadi pada itu kata salah seorang dari Padang Kota Dewan, Ustaz, begini Ustaz, sejak beberapa tahun yang lalu pernah dengan Bapak Camat. Camat itu di bawah daripada DO, apa disebut? Dengan Bapak Camat setelah DO. Pada itu telah menjanjikan siapa yang berhasil tidak lagi buang najis, buang kotoran di sungai atau berak di sungai, dia akan diberangkatkan haji. Yang walaupun dengan tawaran semacam itu tak berhasil. Apalagi kalau hanya setakat kita teriak-teriak macam itu saja. Benda itu sudah mendarah daging, barangkali memerlukan waktu yang agak panjang untuk kita mengelakkan kencing berak pada saluran air. Wa mutahaddatsin nas itu di bawah. Kadang-kadang dekat kereta, kadang-kadang pada dekat pintu masuk, ada tempat kita berehat, tempat buat martabak, tempat kita jualan, tuh tempat kita. Ada orang yang kencing berak di situ, tuh akan terkutuk. Termasuk daripada al-mala'inah salas, 3 tempat yang terkutuk itu adalah orang yang membuang kotoran di sana, tempat orang berkutuk. Qala wa mutahaddatsin linnasi wa tariqin, di jalanan atau di bawah pohon kayu yang berbuah, kesian yang akan memakan buahnya. Wa inda qabrin, jangan kencing berak di dekat kubur. Lebih mendingan duduk di atas bara api, sabda Nabi. Wa fil ma'ir raqid, atau dengan air yang tergenang, diam. Wa qalilin jarin, atau dengan air yang sedikit tapi mengalir. Wala mustaqbilas syamsi, jangan kencing berak menghadap matahari, menghadap bulan, menghadap Baitul Maqdis, dan jangan juga membelakanginya. Diharamkan kencing kemana? Ke atas makanan. Roti kita kencingi, haram. Wa azmin, tulang. Wa mu'azzamin, yang mulia. Wa qabrin, kubur di masjid. Wa nanti ina'in, yang walaupun kencing di dalam bejana tetap hukumnya haram. Dan diharamkan menghadap kiblat dan membelakangnya dengan kencing dan berak di padang pasir tanpa ada pelindung yang melindungi. Dan dibolehkan kedua-duanya itu pada satu bangunan kalau kita dekat dengan sakit. Ini hati-hati waktu kita buat rumah. 1, jangan sampai arah tandas kita ke arah kiblat atau dengan membelakanginya. 2, jangan sampai jarak yang melindungi antara kita dengan pelindung itu lebih daripada ukuran 3 hasta. Jadi lebar tidak mengapa. Saya perumpamaan di sini. Jadi misalnya arah kiblat ke situ kiblat ke sana membelakangi. Jangan sampai arah tandas kita waktu kita duduk ke arah kiblat atau dengan membelakanginya, hukumnya makruh atau haram. Yang walaupun di tempat yang tertutup, buat tandas hadapnya ke sana. Di waktu kita buat tanda sadar ke sana, terserah pintu masuk dari situ atau pintu masuk dari sini, tapi jarak antara tempat pembuangan najis itu dengan tembok yang melindungi jangan sampai lebih dari 3 hasta. Yang disebutkan di sini, qala mana tadi? Wa yubahani fil bunyan idza qaruba minas satir nahwa salasati azra. Jadi, ini hadapan kita. Kita akan duduk hadap ke sana. Oke, tidak problem. Dengan syarat
ada hail di sini, ada tembok, ada dinding. Kalau kebetulan antara kita dengan tembok kurang daripada 3 hasta, sementara yang dari sini ke sana yang walaupun lebar, kan kadang-kadang ada tandas. Kalau tak salah tandas kita yang di sini pun semacam itu juga, tandas bangunan yang kita tempati sekarang ini. Kalau kita duduk di situ, dia menghadap pintu. Jarak kita duduk di situ dengan pintu lebih daripada 3 hasta, yang walaupun terdinding masih tetap hukumnya makruh kalau itu menghalang ke arah kiblat. Tapi macam mana? Ada tandas hanya seukuran tubuh kita saja, ada tandas yang kecil sekali. Jadi ukuran tandas itu seukuran kita. Masuk, kita tak boleh kona sana kona sini. Mau menghadap ke sana mengelak daripada kiblat tidak boleh, ke sebelah kiri pun juga tidak boleh. Mau tidak mau, ya ima kita menghadap kiblat, ima kita membelakanginya. Kata ulama Syafi'iyah, kalau hanya setakat untuk kencing saja boleh teratasi. Di mana kalau kebetulan begitu keadaannya, mau tidak mau benda atau dengan kepala itu akan kita belokkan sedikit ke arah kencing. Tekanlah sikit, tolak sikit. Kemana? Kita arahkan ke arah lain yang selain daripada arah kiblat. Tapi itu boleh hanya untuk laki-laki saja. Untuk perempuan mau cemana ditolak atau boleh ditolak. Qala wa yakfi, dan cukup murtafaun, kawasan yang agak tinggi dengan ukuran 2/3 hasta, baik itu daripada jidar, tembok, wahdatin, tumpukan pasir atau debu, dabbatin, binatang, zailihi, ekornya, al-murha, qubalat al-qiblah, apa saja yang melindungi kita waktu kita buang air itu sudah cukup. Wal i'tibaru, dan yang menjadi pedoman, pisahra, padang pasir, bunyan, bangunan, bisutra, dengan pelindung. Fahaisu qaruba minhu ala salasati azur, kalau kita dekat dengan ukuran 3 hasta dan tinggi pelindung tadi itu 2/3 hasta, jaza bihima, kalau tidak pala, kecuali pada tandas-tandas khusus atau tempat-tempat yang diperuntukkan untuk kita menunaikan hajat, maka hukumnya boleh ma'al karahah. Qala wa in ba'uda jidaruha aw kasur, yang walaupun jidarnya itu jauh atau pendek tidak ada bedanya. Wa yajibul istinja'u, dan diwajibkan kita beristinja. Min kulli ainin mulawwithatin, daripada tiap benda yang mengotori. Ain, benda yang keluar yang kotor. Kharijah, yang keluar daripada 2 jalan. La rihin, tidak daripada angin. Wajib beristinja daripada tiap benda yang keluar daripada 2 jalan selain angin. Angin keluar tak payah beristinja. Duda atau dengan cacing, wahasatin atau batu, waba'ratin atau dengan tai kering, bila rutubah yang tidak basah. Jadi kalau seumpama keluar batu karang, apakah wajib kita beristinja? Tidak. Yang kalau kebetulan cacing keluar daripada dubur, sudah dia tunggu lapar ini kucing ini puasa nih. Tengok tak tengok ada kucing belakang saya nih. Ini dia puasa tapi tak niat tadi malam. Puasanya tak asal. Mudahnya jadi yang dia boleh itu al-ju' wal atas. Jadi rubba sha'imin laisa lahu min shaumi ila ju' wal atas. Itu tatbik amalinya kepada kucing lah. Terus dia makan tidak, minum tidak, lapar dan dahaga, tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Sebab tidak niat di waktu malam. Kesian. Jadi sejak dari pengajian pagi tadi itu dia tidur di sini. Qala, sedikit lagi. Kecuali saat ketika keluarnya batu atau cacing kena kelaparan di dalam perut. Biasanya dia makan sore, makan siang, makan pagi, tak ada makanan sama sekali. Akhirnya punya pikir adalah pasrah saja, hijrah saja ke tempat lain. Terus dia keluar daripada dubur seseorang. Begitu terkeluar sama sekali. Wajibkah yang keluar cacing tadi itu beristinja? Tidak wajib. Summa qala wa takfil ahjaru walau fi nadirin katimin, dan memadai dengan menggunakan batu yang walaupun dengan sesuatu yang nadir yang jarang keluar seperti darah. Wa taqibuha, dan menyertakannya setelahnya itu dengan air lebih afdal. Wallahu a'lam. Yaqulu Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala wa yuqdi anil hajari kullu janib, dan memadai sebagai pengganti daripada batu yang segala sesuatu yang kering
tahir, bersih, qadih, yang menanggalkan dengan najis, ghairi muhtaram, tapi dengan syarat merupakan sesuatu yang tidak mulia, wa mafhumin, dan selain daripada makanan. Jadi roti kering tidak boleh kita gunakan untuk beristinja. Yang mulia seperti dengan kitab-kitab Arab, seperti dengan akhbar yang berbahasa Arab, itu mulia. Jadi satu hal yang walaupun perkara itu tidak banyak dibahas, tapi sepatutnya dengan kita, kalau kita ingin mendapatkan suatu nilai tambahan dan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, muliakan tiap akhbar atau tiap tulisan yang ditulis dengan berbahasa Arab. Kita mengenal hadis Rasulullah yang diriwayatkan, ahibbul Araba li salatin, muliakanlah Arab karena 3, sebab karena aku daripada bangsa Arab, sebab karena dengan Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab, sebab juga dengan ahli surga itu dengan bahasa Arab. Jadi bahasa ahli surga Arab, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pun juga daripada keturunan Arab. Jadi karena kita mempertimbangkan, karena kita memantau 3 perkara yang mulia di sisi Allah, muliakanlah juga dengan bahasa yang digunakan, ketika dengan bahasa Arab. Dan itu adalah merupakan bahasa majalah, baik itu dengan Arab maupun itu dengan akhbar, dengan wafat, al-alamiyah, al-azhar atau sawtul azhar, begitu juga dengan liwa al-islami atau liwa'ul islam, at-tasawwuf, al-mujahid. Satu persatu daripada majalah-majalah yang ada di Mesir, yang ada di negara-negara Arab, yang walaupun dengan tidak disuruh, yang walaupun dengan tidak diperintahkan, kita martabatkan bahasa Arab itu dari sejumlah bahasa yang lain, dan kita angkat daripada bahasa-bahasa yang lain sebagai satu penghargaan dan satu penilaian khusus daripada kita, yang memberikan penghargaan kepada bahasa Arab lebih daripada bahasa-bahasa yang lain. Jadi begitulah dengan lebih kurangnya. Jangan sampai dengan koran atau dengan akhbar bahasa Arab itu kita akan gunakan untuk kita beristinja. Semua jenis yang kering dan yang mencopot, yang menanggalkan najis itu boleh kita gunakan untuk beristinja, selain daripada makanan, kejildil mudakka, seperti dengan kulit binatang yang disembelih sebelum kita menyamaknya. Kalau istamala ma'i'an ghairal ma'i, kalau kita menggunakan cecair selain daripada air, 1. Atau kita menggunakan najis, 2. Atau ta'at najasatun ajnabiyatun, atau dengan dia ditimpa oleh najis yang di luar, najasatun ajnabiyah, najis asing, atau berpindah ma kharaja minhu, daripada tempatnya, 4. Au jaffa, kering, au intasyara, atau tersebar pada waktu dia keluar dan melampaui bahagian lubang dubur, atau juga dengan kepala kemaluan, hukumnya ta'ayyan al-ma'u, maka wajib kita menggunakan air. Jadi bagaimana permasalahan kita? Masalah yang pertama, bagaimana hukumnya kalau kebetulan kita menggunakan cecair selain daripada air, hukumnya tidak sah untuk kita beristinja. Selesai. Yang kedua, najisan. Yang kita gunakan itu adalah air najis, itu sudah jelas. Yang ketiga, ta'at najasatun ajnabiyah, yang dengan kita boleh beristinja dengan menggunakan batu. Kalau seandainya yang kita istinjai itu, atau yang kita istinjakan, yang kita istinjain itu adalah dubur yang telah dilalui oleh najis. Tapi bagaimana kalau kebetulan mungkin suatu kita buang air, ataupun juga waktu kita berada di mana saja, kaki kita terpalit najis, kaki kita terkena najis. Apakah najis yang semacam itu boleh kita istinja dengan menggunakan batu? Tidak boleh. Jadi mungkin saja dengan kita, suatu kita sedang bersimbah, suatu kita sedang berada di mana, yang kebetulan di saat kita melintas, telapak kaki kita atau dengan petis kita atau dengan tangan kita kena najis. Apakah kita ambil tisu kemudian kita sapu sudah cukup? Tidak cukup. Jadi yang sah dengan menggunakan tisu, kalau seandainya selepas kita buang air besar atau waktu kita buang air kecil, itu yang boleh disapu dengan tisu, kita sapu dengan kain, kita sapu dengan batu. Sementara najasatun ajnabiyah, najis dari luar, najis asing, bukan yang keluar daripada saluran kita, bukan yang keluar daripada dubur kita, itu disebut ajnabiyah. Jadi katakan saja masing-masing kencing di tempat yang agak berbeda,
hanya terhalang dengan tembok atau terhalang dengan dinding yang memisahkan antara yang di sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Saat ketika dengan seseorang sedang menunaikan hajat pada waktu yang sama dengan orang lain, ternyata najis orang lain tadi itu kena kita. Boleh tak kita sapu dengan tisu? Tidak sah atau tidak boleh. Tetap saja dia tidak akan bersih. Itu makna daripada najasatun ajnabiyah. Au intaqala ma kharaja minhu an mawdi'ih. Ini dubur, lubang dubur, macam ni. Bukan besar ini, lubangnya. Satu macam mana tak boleh ditahan-tahan. Sebelum ditekan pun dia dah keluar. Awal lagi. Jadi dengan lubang dubur di sini. Ternyata waktu dia berak, intasyara maksudnya tersebar. Kalau waktu keluar, keluar. Jadi yang kotor dari sekeliling lubang dubur itu saja kita istinjai dengan batu. Atau juga dengan tisu. Ini tidak. Jadi dengan pipi dubur, kotoran tadi itu disebabkan karena dengan letupan yang meledak, bahasanya perpapak macam itu. Jadi akhirnya najis tadi itu intasyarat, terbahagi. Jadi kena ke sini, itu batang kemaluan, kena situ juga. Kemudian dengan biji telurnya kena juga. Kalau intisyar terbagi-bagi yang semacam itu, tidak sah lagi dengan menggunakan tisu. Jadi dengan menggunakan batu kalau masih di lubang dubur, itu yang kotor, sapu, 3 biji batu, 2, kemudian yang ketiga, selesai. Itu berarti sudah bersih. Jadi samping kanan, kemudian dengan samping kiri, kemudian daripada tengah. 3 kali kita menyapunya. Kita gunakan tisu atau kain atau apa saja yang seumpamanya. 1. Kharaja an mawdi'ihi au jaffa. Atau setelah berak, melamun. Dah selesai, dah berak. Tapi tak ada tempat berehat selain yang paling seronok daripada di situ. Selama sambil merokok. Jisamsu 234. Ada nama rokok di sana namanya Jisamsu. Jadi dengan rokok 234, atau juga dengan gudang garam, atau dengan danhel, atau juga dengan apa saja. Sambil merokok habis 1 batang, sambung lagi 2, 3, 4 batang. Lupa dia belum lagi beristinja. Sehingga dengan duburnya tadi itu sudah kering. Boleh dengan batu? Tak boleh dengan batu. Jabbat, sebab karena sudah kering. Atau intasyara khala hurujihi, atau intasyara yang tadi melampaui tempat keluar. Perbedaannya dengan yang tadi, kalau dengan yang tadi, ini kawasan dubur, ukurannya sebesar uang ringgit. Ulama Hanafiyah, Anda sangat kagum sekali dengan kehebatan ulama Hanafiyah dalam menganalisa hukum. Kata ulama Hanafiyah, kalau ukuran najis, kalau sukatan atau kadar najis yang kena anggota dan pakaian seseorang sebesar uang dirham, sebesar uang ringgit atau 5 kupang setengah ringgit, atau sebesar uang 100 rupiah dengan di Indonesia, uang perak, itu dimaafkan. Jadi pada waktu itu orang pun juga jadi heran. Hanafiyah, kalian tahu dari mana? Hang tahu dari mana? Atau macam mana? Dan beralasan. Dari mana? Beralasan daripada apa? Sampai dengan kalian mengatakan kalau tumpukan najis, misalnya dengan tai burung, atau juga dengan darah, besarnya seperti dengan uang perak, seperti dengan ukuran 1 ringgit, itu dimaafkan. Dari mana pengambilannya itu? Jadi kata mereka, itu kami ambil daripada ukuran lubang dubur seseorang. Daripada ukuran lubang dubur. Ukuran lubang dubur itu bagaimana besarnya? Tidak akan selepas kita beristinja, dia masih kotor. Yang walaupun kita beristinja dengan batu, 3 biji batu, ataupun juga dengan tisu, tetap saja setelah disapu 3 kali, tempat lingkungan dubur itu masih bau bosok. Jadi itu dimaafkan. Yang walaupun sampai keciuman baunya di waktu kita sembahyang. Nah, karena yang itu dimaafkan, seperti itu juga kalau ada najis pada anggota tubuh kita yang dengan ukuran atau dengan lebarnya sebesar ukuran dubur. Ala kulli hal. Masalah yang pertama, ukuran lubang dubur semacam ini, yang kalau kebetulan tajawazaan maudi'eh, yang punya orang tuh, mana tak ada papan putih di sini. Jadi ini terlalu kecil belang-belangnya. Jadi misalnya supaya akhwat boleh tengok, ini lubangnya bulat macam ni. Ini lubang dubur. Ini kertasnya di sini, lubang macam ini besarnya. Jadi sepatutnya yang kena najis itu kan lingkungan situ saja. Ini tak macam mana barangkali meleleh yang punya dia waktu dia mengeluarkan
Jadi mengembang. Ya akhirnya tidak lagi ukurannya bulat semacam itu lebar sekali macam ini nih. Tapi bersambung itu tidak sah dengan air. Itu yang tadi kharajaan maudhi'ah. Intasyara itu yang terbagi-bagi. Keluar dari sini tapi ada yang sini, ada yang ke situ, ada yang kemana. Ini yang kedua atau yang dibicarakan di sini. Kedua-duanya harus kita menggunakan air. Macam mana? Yang berintisar, yang terbahagi, jawazal aliyata yang melampaui bahagian aliyah pipi dubur. Awil hafashah, hasyafah ra'sud zakar, atau yang melampaui ukuran lubang kencing sehingga sampai membasahi kepala kemaluan. Itu disebut dengan ra'sud zakar, disebut dengan hasyafah. Yang sabda Nabi idzal faqal khitanu bil khitan, apabila bertemu antara tempat sunatan dengan sunatan, faqad wajabal ghuslu fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fartasana, kulakukan perkara tersebut dengan Rasulullah dan kami melakukannya. Jadi hasyafa menurut ulama yang disebut dengan ra'sul zakar apabila dengan seukuran kepala kemaluan laki-laki berada di dalam kemaluan wanita, kedua-duanya wajib mandi. Syaratnya macam mana? Idkhalul hasyafah. Jadi dengan arti, mohon maaf, ini bahasa 17 tahun ke atas, yang kalau kebetulan waktu dia sedang bersama istri, sewaktu dia bersama istri, masing-masing tidak ada yang menutup, kedua-duanya dalam keadaan yang terbuka, tapi hanya setakat tersentuh kulit dengan kulit saja. Kalau dengan bahasa hidung dengan hidung, hanya setakat ciuman saja. Wah, itu bahasanya keren kan, elok kan? Kalau kebetulan kemaluan laki-laki, mohon maaf, berciuman dengan kemaluan wanita, setakat ciuman saja. Pahami? Setakat ciuman saja. Bukan masuk, ciuman saja. Wajib mandi? Tidak wajib. Kenapa? Sebab ukuran wajib mandi itu adalah idkhalul hasyafah, memasukkan kepala kemaluan atau yang seukurannya. Bagaimana yang seukurannya? Ra'sul hasyafah hilang. Ada jenis ikan di Indonesia namanya buntal. Tahu buntal? Buntal juga. Ikan itu kalau di diam itu, dia tambah gemuk besar dia. Kenapa tuh? Giginya tajam sekali. Yang mandi di sungai kadang-kadang digigit itu. Dia belum bersunat lagi. Buntal krisis ekonomi, makanan yang dimakan tak ada. Tengok, ada rupanya yang teruntaikan macam itu. Dia kira ikan atau dia kira apa? Tuk, dia ketuk, putus. Kepala kemaluan tadi itu hilang. Jadi orang tadi itu tak punya kepala, tapi boleh hidup. Kalaulah ditakdirkan boleh hidup. Jadi macam mana? Kalau seumpama dia tadi itu, secara hukum, ra'sul zakar kalau masuk ke dalam kemaluan wajib mandi. Dia tak punya ra'sul zakar yang seukuran. Jadi berapa cm ra'sul zakar ukur dulu. Allahu Akbar. Bahasa apa lagi ini? Jadi dengan seukuran ra'sul zakar tadi itu kalau berada di kemaluan istrinya, kedua-duanya wajib mandi. Kena kawin cepat juga kalau macam ini. Qala awin tasyara fa illam yujawiz, kalau tidak melampaui kedua-duanya cukup dengan batu. Yang pertama, waktu kita membersihkan najis. Yang pertama, waktu kita membersihkan najis, yajibu izalatul ain. Akhwat, di waktu membuang najis dari kapet, diwadi pada permadani, daripada lantai, kain. Yang pertama, buang najisnya dulu, jangan langsung disemprotkan, disiramkan air. Jangan, kita tanggalkan najisnya dulu. Jadi tai itu dibuang dulu, izalatul ain. Kemudian setelahnya itu baru dengan 3 kali menyapu, imma dengan 3 biji batu atau dengan 1 biji batu yang mempunyai 3 tepi. Jadi besar batunya boleh kita gunakan sebelah menyebelah sudah 2 kali, kemudian dengan bagian tengah untuk kali yang ketiga. Yang walaupun bersih sebelum genap 3 kali. Sebelum cukup 3 kali. Yang walaupun angko, yang walaupun membersihkan sebelum 3 kali. Sebelum kita sapukan ketiga-tiganya, sebelum kita gunakan 3 helai tisu, ternyata sudah bersih, tetap wajib 3. Kalau tidak bersih, tambah lagi sampai bersih. Qala fa illam tunqis salasatu, kalau kebetulan yang 3 biji batu itu tidak membersihkan, maka wajib kita membersihkannya. Dan disunatkan ganjil, kalau bersih 4 kali, kita tambah sekali lagi jadi 5. Kalau bersih 6, tambahkan sekali lagi jadi 7. Qala wa yundabu ayyabda bil awwali, dan disunatkan kita memulakan daripada
Dan disunatkan kita memulakannya min muqaddamis safha. Min muqaddamis safha, daripada hadapan safha. Jadi safha ini pipi dubur macam ini. Ini namanya al-yatain. Muqaddam dari bagian depan. Batu yang pertama min muqaddamis safha, macam mana caranya? Min muqaddamis safha al-yumna wa yumirruha ila maudhi ibtidaihi wa ya'kis bisani summa sadid. Jadi kita mulakan daripada safha yang sebelah kanan ke kiri. Ini lubang dubur dimulakan daripada sebelah kanan, sapukan semacam itu. Ke situ, sapu yang kedua kali dari kiri ke kanan, ke sana, sapuan kali yang ketiga dari depan ke belakang. Itu afdalnya. Secara Jawa, secara bolehnya dari mana saja. Palitkan sekali, buang, 2 kali, buang, 3 kali, buang, bersih, cukup. Qala, kemudian kembali daripada yang kedua, kumasali soal safhataini wal masrubah. Al masrubah itu adalah dengan iritan atau dengan urutan atau juga dengan sambungan dubur sampai kepada batang kemaluan, itu disebut dengan masrubah. Qala wa yajibu wad'uhu awalan bi mawdi'in tahirin, dan wajibkan kita meletakkan batu di tempat yang bersih, kemudian kita menggunakannya yumirro. Qala wa yumirro, maksudnya macam mana? Ini wajar sekali. Wajib kita mulakan daripada tempat yang bersih, kemudian kita melalukannya. Artinya begini, ini dubur, sepas berak. Jadi dengan batu yang kita gunakan, dengan tisu yang kita gunakan tadi itu, jangan langsung dipalitkan. Jangan langsung dipalitkan ke najis. Letakkan dulu dari bagian yang bersih. Letakkan kepada bagian yang bersih, kemudian kita lalukan kepada bagian najis. Sebab kalau kita langsung palitkan kepada najis, bagaimana kita gerakkan? Seolah-olahnya kita menggerakkan najis. Qala wa yukrahul istinja'u, dan makruh kita beristinja dengan tangan kanan. Fal ya'khudh al-hajara bi yaminih, maka hendaklah kamu memegang batu dengan tangan kananmu, dan kemaluan dengan tangan kirimu. Kiri pegang kemaluan, sedangkan dengan batu di tangan kanan. Batu di tangan kanan, sedangkan dengan zakat di tangan kiri. Wa yuharrikaha, dan dia menggerakkan batu tadi. Itu kalau waktu kita kencing. Sementara kalau waktu kita berak, kita tidak menggunakan yang kanan, jelas yang kiri kita gunakan. Itu kita menyapunya 3 kali. Kalau waktu kita kencing, tak boleh. Benda ini tak boleh langsung disapukan macam itu saja. Boleh tak? Lepas kencing. Kalau tegang mungkin. Langsung ambil batu, sapukan sejegi macam itu. Boleh. Tapi kalau tak tegang, tak boleh. Ambil batu tangan kiri, kita gunakan tangan kiri untuk memegang batu. Untuk kita menyapukan, dia tak boleh. Bagaimana? Tak akan bersih. Mau tak mau, supaya tidak bergerak lenggang-lenggok ke sana dan kemari. Lenggang-lenggok sajalah bahasanya. Supaya tidak kona sana kona sini. Mau tak mau kena pegang. Kita pegang kemaluan dengan tangan kiri dan batu dengan tangan kanan. Kecuali kalau seandainya dengan kita tak mau gunakan yang kanan sama sekali, itu boleh saja. Tapi caranya macam mana? Kalau kita beristinja dengan menggunakan tembok. Pegang, sapukan ke situ. Tapi hati-hati, jangan tembok yang macam ini, kasar nih. Kalau macam itu terkoyak nanti. Qala kesian. Apa salahku? Qala wal afdalu. Afdalnya kita mendahulukan beristinja sebelum kita berwudu. Boleh kita berwudu sebelum kita beristinja. Fa in akharahu anhu sahha qala au anit tayammumi, atau menangguhkan tayamum, menangguhkan istinja daripada tayamum, maka hukumnya tidak sah. Bab